Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Katolik Terkini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Monsinyur Maximus Regus yang telah dipilih oleh Paus Fransiskus sebagai uskup pertama untuk keuskupan Labuan Bajo. Jadi, pastikan kalian simak video ini sampai habis, karena kita akan mengupas tuntas tentang perjalanan hidup, karya, serta tugas baru dari Monsinyur Maximus Regus. So, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan konten-konten lain yang menarik dari kami. Pada Jumat 21 Juni 2024, Paus Fransiskus secara resmi mengumumkan bahwa Monsinyur Maximus Regus diangkat sebagai uskup pertama untuk keuskupan Labuan Bajo. Pemilihan ini menjadi momen bersejarah bagi umat Katolik di wilayah Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Keuskupan Labuan Bajo sendiri merupakan pemekaran dari Keuskupan Ruteng yang diharapkan bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan pastoral di wilayah tersebut. Labuan Bajo adalah salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia, terutama setelah dijadikan destinasi wisata super premium oleh pemerintah pusat pada tahun 2019. Namun, seiring perkembangan wisata ini, tantangan besar muncul, terutama dalam menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, dan spiritual di wilayah tersebut. Monsinyur Maximus Regus kini menghadapi tanggung jawab besar dalam memimpin umat di tengah dinamika modern yang semakin kompleks. Siapa sebenarnya Monsinyur Maximus Regus? Mari kita mengenal lebih dalam perjalanan hidup beliau. Monsinyur Max Regus, begitu beliau sering dipanggil, lahir di Todo, Kabupaten Manggarai pada 23 September 1973. Beliau memulai pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar Impres Woang, Kecamatan Langke Rembong, sebelum melanjutkan ke Seminari Pius XII Kisol, Manggarai Timur. Seminari ini dikenal sebagai tempat pendidikan calon imam, dan di sanalah Monsinyur Max Regus menghabiskan waktu dari tahun 1986 hingga tahun 1992. Namun perjalanan pendidikan Monsinyur Max Regus tidak berhenti di situ. Setelah menyelesaikan pendidikan di seminari, beliau melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik atau STFK Ledalero yang sekarang dikenal sebagai Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Di sini beliau mendalami filsafat dan teologi, membentuk pemikiran intelektualnya sebagai seorang imam. Tidak hanya itu, Monsinyur Max Regus juga terus memperkaya dirinya dengan melanjutkan studi pasca sarjana di Universitas Indonesia pada tahun 2009, di mana beliau meraih gelar master dalam bidang sosiologi. Tak puas hanya di situ, Monsinyur Max Regus melanjutkan studi doktoral di luar negeri, yaitu di The International Institute of Social Studies, Universitas Erasmus, serta Graduate School of Humanities, Universitas Tilburg di Belanda. Dengan memperoleh gelar doktor dalam bidang sosiologi, Monsinyur Max Regus semakin memiliki wawasan luas yang menggabungkan disiplin ilmu sosial, agama, dan politik, menjadikannya pemimpin yang memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai tantangan sosial. Selain sebagai seorang pemimpin gereja, Monsinyur Maximus Regus juga dikenal sebagai seorang akademisi yang sangat produktif. Sebelum diangkat sebagai uskup, beliau aktif di dunia akademik dan penelitian. Monsinyur Max Regus telah menerbitkan banyak artikel ilmiah di berbagai jurnal, dan beliau juga telah menulis beberapa buku yang membahas isu-isu sosial, politik, dan agama di Indonesia. Salah satu bukunya yang terkenal adalah Republik Sialan,
Memburu Kejernihan di Tengah Belantara Kerancuan yang terbit pada tahun 2003. Dalam buku ini, Monsinyur Max Regus mengupas tuntas berbagai problematika sosial politik yang dihadapi bangsa Indonesia. Karyanya yang lain, Sketsa Nurani Anak Bangsa, diterbitkan setahun kemudian pada tahun 2004. Buku ini merupakan refleksi mendalam tentang dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Tak hanya itu, beliau juga sangat peduli dengan isu-isu lingkungan. Dalam bukunya Tambang dan Resistensi Lokal di Manggarai Flores yang diterbitkan pada tahun 2019, Monsinyur Max Regus menyoroti perlawanan masyarakat lokal terhadap proyek tambang di daerah Manggarai yang mengancam keberlanjutan lingkungan. Buku terbarunya, Demokrasi, HAM, Minoritas, Telah Konseptual dan Isu-isu Kunci yang terbit pada tahun 2021, menyoroti konsep-konsep demokrasi, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap minoritas. Dedikasinya terhadap dunia akademik juga terbukti melalui jabatan yang diembannya sebagai Rektor Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng sejak 21 Juni 2023. Sebagai rektor, beliau berusaha keras untuk memajukan pendidikan di kawasan timur Indonesia dan menjadikan Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng sebagai pusat pendidikan unggulan di wilayah tersebut. Kini sebagai Uskup Keuskupan Labuan Bajo, Monsinyur Maximus Regus memiliki tanggung jawab besar dalam melayani sekitar 218.535 umat Katolik di wilayah Manggarai Barat. Tantangan terbesar yang dihadapi beliau adalah bagaimana memastikan bahwa perkembangan pariwisata yang pesat di Labuan Bajo tidak menggerus nilai-nilai tradisional dan spiritual umat. Pariwisata yang berkembang pesat seringkali membawa perubahan sosial dan budaya yang signifikan. Gereja perlu memainkan peran aktif dalam mendampingi masyarakat agar tetap menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Selain itu juga, Monsinyur Max Regus diharapkan dapat merespon tantangan lingkungan di wilayah Manggarai Barat. Sebagai sosok yang pernah menulis tentang perlawanan terhadap tambang, beliau memiliki pengalaman dan pemahaman yang sangat relevan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di tengah pesatnya pembangunan di wilayah tersebut. Perjalanan baru ini akan mencapai puncaknya pada 1 November 2024, di mana Monsinyur Maximus Regus akan secara resmi ditabiskan sebagai Uskup Keuskupan Labuan Bajo. Ini akan menjadi momen bersejarah tidak hanya bagi gereja lokal di Manggarai Barat, tetapi juga bagi seluruh umat Katolik di Indonesia. Dengan latar belakang akademis yang kuat dan pengalaman sosial yang mendalam, Monsinyur Max Regus diharapkan dapat membawa angin segar dalam kepemimpinan gereja, baik di Labuan Bajo maupun di seluruh Indonesia. Monsinyur Maximus Regus adalah sosok yang luar biasa, seorang pemimpin yang tidak hanya memiliki wawasan spiritual yang mendalam, tetapi juga memiliki pemikiran kritis dalam menghadapi tantangan sosial dan lingkungan. Dengan segala pengalaman dan keilmuan yang beliau miliki, kita semua berharap bahwa beliau dapat membawa gereja dan umat Katolik di Manggarai Barat menuju masa depan yang lebih baik, di mana kesejahteraan sosial, spiritual, dan lingkungan dapat terjaga dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika kalian merasa konten video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan informasi menarik lainnya yang akan kami bagikan.